Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Liridha ila wali safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libati ajmain wa khuslan tsumma ila arwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu wajib al istinja'u apa istinja min kulli ratbin saking saben-saben barang kang teles. Saking saben-saben barang kang teles. Kharijin kang metu minas sabilaini saking dalan loro. Kharijin kang metu minas sabilaini saking dalan loro. Ghairal maniyyi khale sakliyane mani. Ghairal maniyyi khale sakliyane mani. Oleh istinja mau bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu. Ila ayat hura tumeka yen to suci. Tumeka yen to suci apa sing suci al mahallu apa panggonan. Al mahallu apa panggonan. Jadi pasal ini menjelaskan tentang istinja.
Istinja itu apa? Istinja ini adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Manusia ini ada dua jalan yang disebut kubul dan dubur. Apa namanya? Kubul dan dubur. Kubul itu tempat menerima. Kubul itu yang depan, dubur itu yang belakang. Paham Pak Lasimun? Kubul itu yang mana? Depan, dubur yang belakang. Manusia itu semuanya punya itu, baik laki-laki maupun perempuan, punya dua jalan itu yang namanya kubul dan dubur. Nah, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan itu, ya, yang keluar dari salah satu jalan itu, yaitu kubul dan dubur, ini hukumnya najis. Ya, ini hukumnya najis kecuali air sperma, kecuali air mani. Kalau air mani, air sperma tidak najis. Awas, sperma itu gak najis, Pek. Sperma najis berarti kamu terdiri sesuatu yang najis. Ya. Nah, kalau tanya sperma najis apa enggak? Enggak. Itu Pak menjijikan ya, menjijikan iya, tapi enggak najis. Ya, ini. Kalau ada mengatakan sperma najis berarti kamu terdiri dari sesuatu yang najis, karena sperma ini adalah bahan apa? Bahan manusia. Gitu. Nah, maka di sini ada keterangan semua barang yang keluar dari salah satu dua jalan itu hukumnya najis kecuali air sperma. Titik. Selain itu najis. Karena najis, maka hukumnya wajib disucikan. Oh, ini kalau tidak disucikan akibatnya fatal. Oh, ini kan hebatnya agama Islam itu di sini. Sampai istinja aja dibakas. Agama yang lainnya mana ada yang bakas sampai istinja dibakas begitu. Dan memang fikih itu sangat unik gitu. Bahasan fikih itu kalau kita angan-angan tuh unik sekali. Fikih itu mulai kitab yang kecil sampai kitab yang besar, kalau bahas fikih itu mesti urut bahasanya. Pertama tentang masalah ibadah, namanya ubudiyah. Masalah ibadah. Ibadah ini diawali dari toharoh. Toharoh itu dari sesuci. Toharoh dimulai dari pengenalan macam-macam air, karena alat sesuci itu harus pakai air. Kan runtut itu loh, setelah kenal air baru ditunjukkan macam-macam sesuci. Ada wudhu, ada mandi, ada tayam. Wudhu, mandi, tayam itu pakai air. Kalau nggak ada air pakai debu yang namanya tayamum. Setelah wudhunya beres, mandinya beres, tayamnya beres, baru diajari masalah sholat. Urut kan itu. Sholatnya beres, diajari masalah puasanya beres, diajari masalah zakatnya beres, diajari masalah selesai masalah ibadah. Gitu kan? Nah, yang kedua, setelah ibadahnya pinter, ya, ada namanya bab selanjutnya namanya kitabul buyu. Kitabul buyu ini adalah untuk jual beli. Jual beli ini adalah bab muamalah, bab bekerja. Ibadahnya bagus baru diajari bekerja. Kenapa kok harus ibadahnya bagus dulu? Iya, kalau ibadahnya bagus, kerjanya nanti bagus. Misalnya dia jadi pedagang, pedagangnya jujur. Karena apa? Karena sudah diajari toharoh, sudah diajari kebersihan.
bersih lahir maupun bersih batin. Mau nipu mesti mikir karena ahli ibadah. Kan begitu. Kok jadi karyawan, ya karyawan pabrik, ya mau korupsi juga mikir. Kenapa? Karena hatinya sudah sering dicuci, namanya toharoh, sudah bersih lahir batin. Ya, dia tahu tanggung jawab seorang karyawan, ya dia tahu. Enggak seorang karyawan, dia tahu tidak akan macam-macam melakukan hal-hal yang di luar aturan. Kenapa orang kok mengerjakan melakukan sesuatu yang di luar aturan? Karena toharohnya belum beres. Itu. Kalau toharohnya beres, wudhunya itu beres, maka dia akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan. Kok tidak sesuai dengan aturan? Mesti dipertanyakan, toharohnya mesti belum beres. Coba kalau wudhu harus dengan air yang suci, baru airnya aja harus yang suci. Kenapa kok harus air yang suci? Iya, karena untuk mensucikan. Kalau air gak suci ya tidak akan bisa mensucikan. Pertama, disunahkan baca menyebut nama Allah, berkumur, ya kan? Berkumur itu maksudnya apa? Membuang omongan-omongan yang jelek. Kan begitu. Ya, buang kotoran-kotoran yang ada dalam mulut, artinya buang omongan-omongan yang jelek. Basuh muka, basuh tangan, usap sebagian kepala, semuanya itu kalau kita pahami akan bisa merubah sikap kita, akan bisa merubah watak kita yang asalnya kurang baik jadi watak yang baik. Makanya toharoh itu penting, karena untuk modal awal. Kalau otaknya masih ngeres, otaknya masih sering negatif pikirannya, hatinya masih sering negatif dalam berpikir, ya namanya toharohnya nggak berhasil. Toharoh itu ya harus suci lahir maupun suci batin. Kan begitu. Jangan kok suci lahirnya doang, batinnya nggak ada pengaruhnya. Ini belum pas. Paham ya? Nah, ini gitu. Ya fikih itu begitu. Setelah toharoh bagus, ibadah bagus, baru diajarin apa namanya? Muamalah cara bekerja. Ya. Kenapa kok enggak bekerja dulu baru ibadah? Ya ngejar kacir. Mesti kalau jadi pedagang banyak nipunya, jadi pegawai banyak korupsinya, kan begitu, banyak enggak benernya. Kenapa? Karena ibadahnya belum benar. Nah, kalau sudah ibadahnya benar, itu semuanya dihubungkan. Saya melakukan begini ini halal apa enggak ya? Ya gitu loh. Saya melakukan begini ini boleh enggak ya? Ya gitu, mesti ada pertimbangan seperti itu. Kalau memang ibadahnya sudah bagus. Kalau ibadahnya belum bagus, ya enggak ada pertimbangan seperti itu. Mesti ya sering nipu, sering korupsi, pokoknya sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena hatinya memang belum bersih. Hati supaya bersih ya toharohnya harus benar. Nah, setelah setelah muamalahnya bagus, bisnisnya pinter, kerjanya pinter dan benar, maksudnya bukan hanya sekedar pinter cari duit tapi menghalalkan segala cara, enggak begitu. Ya, pinter dan benar, baru ada pelajaran selanjutnya namanya kitabun nikah. Ya, disuruh nikah, baik kalau udah kerja ya disuruh nikah. Nah, gitu. Jangan nikah dulu baru kerja, ya kasihan ceweknya. Ibadahnya bagus, ngajinya dulu bagus, ya kan? Kerjanya bagus, baru kita siap-siap untuk nikah. Kan urut kan namanya itu.
Coba kamu cari di fikih yang semua yang kita buat begini itu mesti urutannya begitu sistematis. Itu ulama-ulama dulu udah pintar nyusun yang strategi seperti itu. Luar biasa. Emangnya enggak akademis? Oh, akademis banget. Akademis banget itu. Enggak hanya dosen-dosen sekarang aja yang bisa nyusun kurikulum seperti itu. Fikih itu udah tersistematis. Setelah kerjanya pinter baru suruh nikah, kita pun nikah, diajari nikah yang benar, ya cara milih jodoh, bagaimana kalau sudah nikah tanggung jawabnya kayak apa, ada aturan-aturan nikah di fikih. Nah setelah nikah baru ada namanya peraturan. Kalau udah rumah tangga berarti ada hukum-hukum, ya. Oh orang mencuri itu hukumnya seperti ini. Orang membunuh itu hukumnya seperti ini. Gitu. Itu diterangin setelah nikah. Kenapa kok harus diterangin setelah nikah? Karena kalau udah nikah itu udah mapan, harus tahu aturan undang-undang. Ya, itu. Jadi ada ubudiyah, ada muamalah, ada munakahah, ada jinayah. Jinayah itu adalah tentang hukum, tentang undang-undang. Jadi kitab fikih yang gede begitu mesti bagi 4 gitu. Ya, ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Munakahah ya pernikahan. Ya kan? Ibadahnya bagus, baru diajari cara kerja yang bagus. Setelah kerjanya bagus, disuruh nikah yang bagus, kan begitu. Setelah rumah tangga, orang rumah tangga ya berarti kita harus tahu namanya aturan. Nih, itu bahasan dalam ilmu fikih. Mau kitab yang kecil yang sampai pegang itu sampai kitab yang gede. Gak jauh beda bahasanya, cuma kan kalau gede gini itu hanya disertai beberapa kasus-kasus, contoh-contoh kasus yang berkembang. Nah, keterangan-keterangannya itu. Ya, jadi sebenarnya gak jauh beda. Prinsipnya ya sama. Gitu loh, cuma perkembangan kasusnya yang beda. Baik. Jadi istinja ini hukumnya wajib karena istinja ini termasuk bagian daripada toharoh. Itu. Ya. Istinja itu apa lah bahasa Indonesiane? Apa, Jon? Cebok. Bahasa Jawane peper. Ya, bahasa Jawane peper. Nah, cara bahasane Pak Lasipun apa, Pak? Sami mawon, peper. Peper paham sampean peper? Hah? Peper itu pakai bak. Lah iya. Istinja itu kan ada kalanya yang pakai air, ada kalanya yang tidak pakai air. Yang pakai air namanya kalau enggak pakai air namanya Gitu aja kok direpotin. Jawabannya sama benernya. Nah, saya tengah-tengahin tuh, jawabannya sudah sama benernya. Ya, kalau pakai air namanya apa? Kalau enggak pakai air namanya peper. Paham? Nah, tapi harus tahu caranya, baik pakai air maupun tidak pakai air. Kalau pakai air sudah biasa. Yang nggak pakai air nih yang akan saya terangin supaya ngerti. Pak, gak ada gunanya begitu peper, udah gak zamannya Pak, zaman mau peper kayak gak ada air. Loh, suatu saat kalau nggak ada air, jangan sampai, ya memang jangan sampai. Cuma kan namanya suatu saat
kekeringan, kita sudah tahu ilmunya. Itu ya. Jadi hukum awal istinja itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena istinja bagian daripada syarat sahnya sholat itu harus dari hadas kecil maupun hadas suci, dari najis maupun najis yang paling ringan namanya najis apa? Mukhaf, atau najis mutawas, atau najis mudhal. Nah, ini sebelum sholat harus cek, badan kita harus bersih, pakaian kita harus tempat yang akan kita pakai sholat harus bersih, badan kita harus bersih ya, agak kena najis. Nah, sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi hukumnya najis, makanya harus dibersihkan. Namanya istinja. Istinja kalau pakai air namanya cebok, kalau enggak pakai air namanya peper. Yang paling bagus yang mana Pak Lasimon? Yang pakai air atau yang enggak pakai air? Yang paling bagus. Yang paling bagus itu pertama tidak pakai air, kemudian dibilas pakai, itu yang paling bagus. Wal afdol. Nah, itu yang paling afdol. Pak, kelamaan sekarang air banyak pakai peper tuh. Enggak usah. Nah, udah kalau enggak usah ya enggak apa-apa. Tuh ya. Nah. Jadi istinja hukumnya apa? Wajib. Au yamsahu utawa musab sapa wong hu ing panggonan bisalasi masahatin kelawan telu pira-pira usapan. Au aksara utawa luweh akeh. Ila ayyan ko tumeka yenta apa jenenge bersih. Nah, tumeka yenta bersih al mahallu apa panggonan. Wa in baqiya lan senajan iseh kotor iseh reget. Wa in senajan iseh, nah iseh reget maksudnya al asaru apa labete. Nah, wa in baqiyalan senajan iseh al asaru apa labete. Labet itu apa? Tipak itu bekas. Biqaliin kelawan barang kang garing. Tahirin kang suci, jamidin kang atos. Ghairi muhtaromin kang ora dimulyaake. Min ghairin tiqalin saking ora ngolah ngaleh, saking ora pindah-pindah ngolah ngaleh iki. Wa qabla jafafin lan ing dalem sadurunge garing apa najis. Titik. Adapun caranya istinja yang tidak memakai air, itu caranya Pak Lasimon, itu caranya dengan mengusap minimal 3 kali usapan. Minimal apa? 3 kali usapan. Ya, itu.
Minimal 3 kali usapan. Minimal tuh paling sedikit 3 kali usapan. Kalau lebih Pak, boleh. Ya, kalau lebih boleh. Itu minimal 3 kali usapan. Nah, yang dimana yang diusap adalah kita fokus pada tempat keluarnya sesuatu yang najis. Jangan kemana-mana ngusapinya. Misalnya kok kita mengusap jalan depan, ya jalan depan itu yang kelihatan yang pas panggonane najis itu diusap seret ya 3 kali. Tapi tempatnya yang beda loh ya. Misalnya ini tak sobat misalnya. Ya. Misalnya sebelah sini udah ya, seret. Jangan ini lagi. Jadi sebelah sini. Seret. Ya, ganti sebelah sini. Ya. Kalau barangnya hanya satu. Nah, biasanya kalau nanti di pesawat itu pakai tisu. Ya, pakai tisu, dimpel-empel tisunya itu bisa kayak batu gitu kan ya. Nah, seret, buang, ambil lagi. Tisunya banyak, Pak Simon, karena pesawat harganya mahal, nggak usah ngirit. Nggak usah ngirit. Ya. Nah, kalau nanti pakai air bahaya. Ya, kalau sampai airnya itu nyiprat kemana-mana, bisa konslet dengan kabel, membahayakan. Belum pernah naik pesawat ya John? Belum. Doa dong. Ya, sekali-kali pulang kampung tuh naik pesawat. Ya Pak Lasim. Kan yang punya Soekarno-Hatta kan Tangerang kan. Iya, naik dari Serat, lewat balik lagi. Jadi kali umroh Ya mudah-mudahan. Amin Allahumma. Amin. Kalau naik pesawatnya hanya sampai Semarang ya nggak pengen kencing lah. Udah kencing di darat ini itu ya. Kalau sampai Mekah itu biar yang ngerasain itu kencing ya. Langkah apa? Ngapain disulit itu tiga gampang aja sih ya, tiga gampang. Jadi pakai apa tadi? Tisu, terus gulung kayaknya batu gitu ya, seret tempat najisnya adalah seret, buang, seret buang minimal 3 kali. Kalau kelihatannya sudah hilang, sudah kering, ya cukup. Kalau masih belum, ya nambah lagi sampai kering. Gitu. Apanya semprot? Pakai. Wong udah diajarin sama fikih begitu kok ngarang sendiri. Semprotnya apanya? Tuh, ya. Ini diusap minimal 3 kali pada tempat keluarnya najis dengan sesuatu yang keras, yang suci. Karena tisu itu empuk ya harus dikerasin dulu sehingga apa tadi? Tempat yang najis itu bisa bersih. Tuh. Ya, caranya begitu ya, 3 kali diusap. Nah. Terus yang kedua apa namanya itu? Yang kedua, caranya mengusap jangan sampai keluar dari tempat keluarnya najis, fokus. Ya, jadi fokus. Tadi titik kumpul, titik fokusnya harus ada. Jangan sampai kita keluar dari titik fokus itu. Masalah usapnya itu
tempat yang berbeda apa ya tetap satu tempat tapi letak untuk yang diusap satu tempat, cuma yang untuk mengusap beda tempat. Beda tempat gitu ya. Kalau barangnya satu, kalau barangnya banyak ya sekali buang. Misal batunya 3, ya udah pakai batu seret, buang batunya, kan gitu. Batu yang kedua, tempatnya tetap seret, buang. Batu ketiga, seret, buang. Dilihat kok kelihatannya kan kalau jalan depan kan kelihatan tuh, ya, kelihatan kok udah garing bersih, ya cukup, kan gitu. Kalau jalan belakang dirasakan kok sudah enak kan itu kan, nggak ganjil-ganjil, udah enak, ya udah cukup 3 kali, ya. Nah, seret, kan nggak ada orang kan masuk suruh ngeliatin orang, udah coba liatin masih udah kering apa belum, nggak usah begitu. nggak usah begitu, ya suruh ngeliatin, coba liatin, yang suruh ngeliatin apa jawabannya, mang gua pikirin. Kan gitu ya. Jadi itu tempatnya tidak boleh pindah-pindah. Yang boleh pindah-pindah itu barang yang dipakai usapnya itu, kan gitu ya. Jadi caranya dengan apa tadi? Barang yang suci. Yang kedua barangnya yang keras, kan gitu. Ketiga tidak barang yang dimuliakan. Jangan pakai barang yang dimuliakan. Contoh lembaran Quran misalnya, tumpel-pel dipakai, mau kualat kamu pakai begitu. Pakai daun itu bahannya kasar apa enggak? Kalau kasar boleh tumpel-pel. Ya, kalau buat depan boleh, belakang juga boleh. Emang bedanya apa depan sama belakang sama najisnya? Kalau bisa untuk membersihkan depannya, belakang juga boleh. Nah, tapi yang penting jangan bahaya aja. Ya, daun nanas pakai, ngerasain aku pakai daun nanas. Ya kan? Jangan yang bahaya. Ya. Nah, ya. Jadi kira-kira apa yang bisa, yang penting bahannya kasar, ya, kasap tuh bisa membersihkan. Kalau halus kan. Nah, sekarang tisu basah, nggak boleh. Tisu basah itu kalau untuk bersihin yang begitu nggak bisa, malah kemana-mana. Ya, kalau tisunya tisu yang kering. Kalau tisu basah tuh kalau udah bersih tuh cuci muka itu boleh. Tapi kalau untuk istinja, malah kemana-mana, najisnya malah kemana. Titik. Faslu. Wes istinja. Wong itu kan hanya wacana aja. Prakteknya nanti kalau kamu mau umroh nanti tanya saya lagi. Ya, bagaimana caranya istinja di pesawat Pak? Lah nanti tanya lagi. Nah, kalau saya jawab sekarang nanti sampai lupa nanti. Kan kalau pas saya jawab saya kasih sekarang nanti sampean malah lupa. Kalau mau umroh ada nanti boleh nanya yang lebih detail. Faslun wa min surutis sholati. Wa min surutis sholati lan iku setengah saking pira-pira syarate salat. Lan iku setengah saking pira-pira syarate salat. At-thaharatu utawi sesuci. At-thaharatu utawi toharoh artinya sesuci. Minal hadasi saking hadas al akbari kang gedhe. Wa huwa utawi sesuci saking hadas gedhe. Wa huwa utawi sesuci saking hadas gedhe. Al ghuslu iku adus. Al ghuslu iku adus. Bedane masuh dengan
adus. Kalau ghuslu itu basuh. Kalau ghuslu itu mandi. Tulisannya sama, tapi artinya beda. Itulah uniknya bahasa Arab. Tulisannya sama. Ya. Rin, sin, lam. Sama kan? Ghuslun ya gin, sin, lam. Guslun ya gin, sin, lam. Sama. Tapi bacanya dibaca beda, artinya juga beda. Itu uniknya bahasa Arab. Makanya baca Quran itu kalau salah baca bisa artinya beda. Makanya harus tahu ilmu baca yang namanya ilmu tajwid. Baca kitab harus tahu ilmu baca namanya ilmu nahwu sorof. Kan begitu. Ya, jadi cabang-cabang ilmu itu banyak. Jangan baru bisa baca Quran aja udah nggak mau ngaji. Sombong amat lo, baru bisa baca Quran aja suruh ngaji sudah males. Padahal baru bisa baca aja masih belepotan, tanya tajwidnya nggak bunyi, gitu aja kok sudah belagu. Tanya tajwidnya ini bacaan apa, idgham itu idgham apa, kalau mat apa, panjangnya berapa. Lah kalau nggak ngerti ya gitu ya jangan berhenti dulu ngajinya. Ya, nah, karena kata Rasul, sabda Rasulullah, man qara'al Qur'ana bi ghairi tajwidin fahuwa fasikun. Siapa orangnya yang baca Al-Qur'an tanpa mengetahui ilmu tajwidnya, maka hukumnya fasik. Fasik itu artinya rusak. Rusak apanya? Rusak bacaannya. Rusak bacaannya otomatis bisa merusak artinya. Ya. Kalau sudah merusak artinya contohnya misalnya ya, tabbat yada abi lahabi wa tabba, panjang, aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya itu panjang. Jangan sampai panjang dibaca bisa merubah arti. Kayak innahu kana tawwaba. Kalau menuruti lagu, karena lagunya enak, innahu kana tawwaba, repot. Karena nggak ngerti ilmu innahu, sesungguhnya Allah kana, pendek apa panjang? Kana, nanya panjang pendek? Pendek. Kalau dibaca panjang, kana Allah itu ada dua, repot. Ada Allah kok dua. Nah, kada alifnya berarti maknanya lebih dari satu. Ayo. Nah, makanya ini yang hati. Baik. Nah, balik. Jadi termasuk syaratnya sholat ini adalah apa? Toharoh. Toharoh itu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas suci dari najis kecil maupun najis besar.
Nah, untuk bersuci hadas besar itu dengan cara mandi. Untuk menghilangkan hadas besar adalah dengan cara apa? Mandi. Mandi bahasa Arabnya ghuslun. Jangan ghuslun. Kalau ghuslun itu wudu, basuh muka, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, ghuslul rijlaini. Ya, ini namanya basuh. Kalau ghuslun namanya mandi. Maka kalau niat ya nawaitul ghusla, jangan nawaitul ghusla. Oh, salah. Ya, nih. Nanti ini kalau enggak diterangin nanti enggak ngerti bedanya. Ya. Ghuslun sama ghuslun. Nah, untuk menghilangkan hadas gede yaitu dengan cara mandi. Mandinya ini mandi besar, mandi ibadah, maka ada aturannya. Tidak sekedar dibasahi, tapi ada aturan. Nah, aturannya kayak apa? Ayo kita kaji supaya ngerti. Jangan asal mandi aja. Yang penting kan mandi itu kan kena air, Pak. Loh. Ini mandi ibadah dengan mandi biasa itu ada bedanya. Waladi utawi perkara yujibu kang majibake apa Allah yujibu kang majibake Allah waladi utawi perkara yujibu kang majibake hu ing allati ing adus yujibu kang majibake hu ing adus khamsatu asya'a iku 5 pira-pira suwiji-wiji. Waladi utawi perkara yujibu kang majibake apa allati hu ing adus ngono lho. Iku khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira perkara, ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Artine perkara yang mewajibkan mandi itu ada 5. Ya, kalau kita mengalami 5 hal ini, maka hukumnya wajib mandi. Ya, maka hukumnya wajib mandi. Mandinya mandi besar, mandinya mandi junub, mandi ibadah. 5 itu apa, Pek? Yang pertama khurujul maniyyi. Yang pertama sebab apa? Keluarnya mani, keluarnya air sperma. Udah pernah belum, Pek, keluar sperma? Udah. Kalau udah ya harus ngerti caranya mandi. Kalau belum berarti ya nggak ngerti caranya mandi nggak apa-apa, tapi kalau sudah harus tahu caranya mandi. Khurujul maniyyi ya itu apa namanya, keluarnya air sperma. Ini keluar air sperma baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya disengaja, nama disengaja. Ya disengaja itu ya ada kalanya dipakai, ya disengaja itu nggak dipakai, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang memancing, itu namanya sengaja. Kayak lihat film misalnya ya, kok sampai keluar, itu termasuk disengaja. Yang nggak sengaja dengan cara lewat mimpi itu. Disenggol, ya, disenggol apa nyenggol? Kalau disenggol itu sangat kayaknya sih nggak separah itu kalau disenggol.
Tapi kalau nyenggol ya parah. Bahasanya yang jelas sih jangan disenggol. Kalau nyenggol bagaimana gitu. Nah, kalau disenggol kayaknya sih gak ada hasrat kalau disenggol. Tapi kalau nyenggol itu sudah lain lagi kan gitu. Ya. Nah, kalau nyenggol berarti ada unsur sengaja. Ada niat. Paham? Jadi apapun yang menyebabkan bisa khurujul mani maka hukumnya wajib mandi. Tuh. Yang kedua wal jima'u lan jima. Jima ini adalah iltiqaul hitanaini. Iltiqaul hitana ini adalah ketemunya dua sunatan. Ya, laki-laki ya ada yang disunat, perempuan juga ada yang disunat. Nah, kalau itu sudah ketemu namanya jima. Ya. Nah, kalau udah ketemu namanya jima. Nah, kalau udah ketemu maka hukumnya wajib Pak, kalau hanya ketemu doang misalnya assalamualaikum doang nggak ngapa-ngapain. Ya tetap. Ya, tetap kalau udah ketemu salaman assalamualaikum, waalaikumsalam, udah ketemu itu ya tetap wajib walau nggak sampai keluar. Baik, ngono paham tuh orang. Nah, ketemu doang wajib mandi. Namanya ketemu itu ya tanpa ada penghalang. Kalau masih dihalang-halangi Pak, apa? Halang-halangi sarung misalnya. Ya enggak. Itu ada halang-halangnya. Hah? Nah, kalau pakai alat kontrasepsi begitu, dihalang-halangi begitu, kan? Iya. Kalau ada hail, namanya kan hail. Hail itu penghalang. Kalau masih ada penghalang, nah penghalangnya rapat apa enggak? Nah, kalau hanya depannya doang, terus hanya nutul doang, ya enggak ketemu, masih ada aling-aling. Tapi masa iya, kan gitu kan? Biasanya kan kalau udah begitu kan tanggung kan begitu. Masa iya kan gitu. Ya, nih udah iltiqa, namanya iltiqa tuh ketemu tanpa ada pembatas. Namanya iltiqa. Kalau ada pembatas, ada alif bukan iltiqa. Ya. Nah, misalnya kok senggolan laki perempuan pakai baju, ya enggak apa-apa, enggak ada penghalang. Yang batal itu kan kalau apabila tanpa kulit sama kulit, sengaja maupun tidak disengaja. Itu paham? Nah, jima itu iltiqaul khitanaini. Udah ketemu aja pokoknya, mau ngapa-ngapain kek, mau ngobrol kek, mau enggak, terus pokoknya udah ketemu assalamualaikum, ya balik waalaikumsalam, ya harus mandi. Ya itu, paham nggak? Nah, insyaallah. Yang ketiga, wal haidu. Yang ketiga, perkara yang wajib mandi yang ketiga adalah sebab haid. Sebab apa? Haid. Nah, haid itu apa? Haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat pada waktu tertentu. Itu namanya haid. Ya, itu ya namanya apa? Haid.
darah yang keluar dari rahim perempuan, dari farjinya itu. Kalau keluar selain dari farji ya bukan haid, penyakit. Enggak, artinya keluar yang tidak selain dari farji. Keluarnya misalnya kecelakaan, ya, keluar berdarah, ya enggak, darahnya darah, bukan darah haid. Nah, kalau haidnya sudah selesai, ini wajib mandi. Itu. Nah, haid selesainya kapan? Paling cepat haid itu sehari semalam, paling lama 15 hari, umumnya 7 hari. Nih, selesai harus mandi. Yang keempat, wan nifasu dan nifas, mandi setelah nifas. Wan nifasu lan nifas, mandi sebab selesai nifas. Ya. Nifas ini darah yang keluar habis melahirkan. Ya, habis melahirkan. Paling cepat bisa ketika itu lahdotan, sakcerotan, lahir cenger langsung pak bet darahnya, nggak keluar darah. Ada pak? Ya ada. Kan masih sakit pak? Ya enggak, kalau udah nggak keluar darah mesti nggak lemes. Makanya harus mandi dan harus sholat. Ya. Karena apa? Karena memang dia nggak keluarin darah banyak. Kalau pampers, kalau dia tuh keluar darah banyak mesti lemes. Makanya orang nifas itu paling cepat seketika itu lahdotan, ya, cerotan basa Jawane. Nah, paling lama 60 hari, paling lama. Umumnya 40 hari. Itu nifas. Umumnya 40 hari. Nah, selanjutnya istihadah. Tapi orang-orang kita, kadang orang Jawa itu, orang kita kalau melahirkan biasanya ya nunggunya minimal 40 hari. Mestinya itu kalau sebelum 40 hari kok sudah nggak keluar darah, ya cepat mandi langsung sholat. Bukan harus nunggu sampai 40, harus nunggu sampai 60 hari. Nggak usah nunggu itu kan hanya batasan. Ya kan? Batasan. Nah, kalau udah cenger kok pampet, ya langsung mandi, langsung sholat. Yang kelima, wal wiladatu lan adu sakbare lahiran. Ya, bedanya apa Pak nifas karo wiladah? Nah, kalau nifas ya itu darah yang keluar habis melahirkan. Kalau wiladah ini habis melahirkannya. Habis melahirkan itu ya sebenarnya bersama, walaupun yang dilahirkan itu tidak normal. Misalnya kayak keguguran. Ya sesar kan sama aja. Sesar itu ya dianggap habis melahirkan. Itu ya, jadi apa namanya melahirkan ini tidak kok harus melahirkan bayi, kayak melahirkan segumpal darah ya, kayak keguguran begitu. Kalau mau udah selesai ya wajib ada 5 ya. Pertama keluar air sperma, kedua karena habis yang ketiga habis haid, yang keempat habis, yang kelima habis melahir. Sebenarnya ada 6 tapi yang satu harus ditolong orang lain. Apa? Mati itu wajib mandi. Karena nggak bisa mandi sendiri, maka harus dimandiin. Gitu. Apanya? Nggak disebutin. Ya memang kitab ini nggak nyebutin, tapi di satu kitab lain ada itu
al maut, namanya mati. Kenapa gak disebutin? Karena ini kan yang wajib sendiri. Kalau mati gak bisa melakukan sendiri, makanya dikatakan gak wajib. Kalau ada orang mati gak dimandiin, yang dosa bukan orang yang mati, yang dosa orang yang hidup. Begitu ya. Nah, tapi wajib mandi orang mati itu ya, tapi yang diwajibkan bukan yang matinya, orang hidupnya. Makanya ada pertanyaan pada begini, kalau orang mati udah suci Pak, udah diwudoni gitu kan, disentuh sama lain jenis, yang batal yang mana? Uang matinya emang nggak batal. Yang batal yang hidup. Oh, mati batal gimana? Wudu terus. Kalau mati perang terus enggak mati. Enggak, kalau mati syahid beda urusannya. Beda urusannya. Tidak dibahas mati normal. Jadi orang mati udah dimandiin, udah diwuduin, tiba-tiba kesentuh. Orang sudah wudu, yang batal yang hidup lah, yang mati batal lagi atau repot. Makanya untuk mengantisipasi itu yang baik itu kalau mandiin jenazah, kalau laki-laki ya laki-laki yang mandiin, perempuan ya perempuan yang mandiin. Tapi udah tradisi, kadang-kadang enggak siapa-siapanya udah ikut-ikutan aja orang itu asal ya mestinya begitu yang mahram. Kadang-kadang kan orang desa kan ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Gitu ya. Wa furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Ya, fardune adus isnani iku ana loro. Fardunya mandi itu ada dua. Kalau dikatakan fardu maka harus dilakukan dalam mandi. Kalau enggak melakukan ini maka mandinya enggak sah. Makanya harus tahu caranya mandi. Ini harus tahu. Nah, dua itu apa aja? Yang pertama niyatu raf'il hadasil akbari. Suwijine iku niat ngilangno hadas gede. Niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Fardhal lillahi ta'ala. Dalam hati saya niat apa? Mandi untuk menghilangkan hadas apa? Besar fardu karena Allah. Wa nahwiha lan sepadane hadas gede. Contone kaya apa? Hadus junub. Hadus junub itu habis apa? Jima. Habis keluar air sperma. Yang kedua, rukun yang kedua wa ta'mimu jami'il badan. Lan krataake sekabiane awak, kratakno banyu sekabiane awak. Basyaron apane kulite, wa sya'ron lan rambute, wa in kasufa lan senajan ketel opo rambut, senajan ketel opo rambut. Setelah niat itu tempatnya niat itu ketika basuh yang pertama wek. Jadi bismillahirrahmanirrahim plegayung buyur pertama ini dalam hati harus ada niat. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Buyur. Kalau buyur ini artinya belum ada kerentek niat untuk menghilangkan hadas gede,
maka diulangi. Jangan asal-asalan aja. Ya biar asal-asalan enggak jadi, karena niat itu ada di hati. Paling enak ya kalau pas mandi di kolam renang atau di kali begitu, ya langsung selulup, bismillahirrahmanirrahim, jar langsung dalam hati selulup sambil niat, enak, selesai. Kan itu. Ya. Kalau pakai gayung masih lama. Biur yang pertama, ini harus ada kerentak niat untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Yang kedua setelah itu meratakan air seluruh tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung kaki harus kena air. Wa ta'mimu jami'il badani basyaron wa sya'ron wa in kasufan. Baik rambutnya, kulitnya maupun rambut yang ketel-ketel itu semuanya harus dibasuh, diratakan dengan air. Makanya ada pemahaman sekarang ini yang kelihatannya dijadikan kewajiban tapi bukan wajib, itu pakai sampo, keramas. Ya, padahal sampo sebenarnya bukan merupakan satu kewajiban. Yang wajib itu adalah meratakan air supaya bisa masuk ke dalam pori-pori. Makanya supaya rata sekalian dibersihin pakai sampo. Bukan samponya yang wajib loh ya. Jangan kok nggak sampai mandi nggak pakai sampo, nggak sah loh. Sampo itu bukan kewajiban, cuma pendukung supaya lebih enak habis mandi kalau pakai sampo kan begitu ya, supaya ini yang ketel-ketel ini supaya bisa rata dengan air. Itu hanya sebenarnya untuk itu tujuannya, untuk meratakan air supaya bisa tembus, bisa masuk ya ke kulit maupun ke dalam pori-pori rambut. Ya, kalau pori rambut ada disuruh basuh, apalagi samping-samping kuku begini, ini harus. Makanya yang punya kuku gak usah panjang, sengsara kalau mandi begitu. Kukunya segini, gimana tuh dalamnya? Sengsara lah. Ya, sengsara. Makanya membersihkan kuku itu disunahkan. Karena apa ya? Kalau laki itu sengsara, mandinya sengsara. Kuku tangan maupun kuku kaki semuanya harus rata dengan air. Kok nggak rata, nggak kena air, mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, terus wudhunya juga tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Urut-urutannya begitu. Kalau sholatnya tidak sah, ya sampean dianggap tidak sholat. Kalau sampean dianggap tidak sholat, ngakunya Islam, namanya sampean kafir kan gitu. Ya, makanya ini harus hati. Wallahu a'lam bis-shawab. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Allahul Ya Allah Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ja'alna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.